Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perjalanan kami di Desa Bangurjo, Kecamatan Bangurjo ini sudah sampai di Desa Tumpak Kawuk, Desa Bangurjo, Kecamatan Bangurjo. Ini kita akan mulai masuk ke daerah pedalaman, di mana untuk motor mobil yang besar ini tidak bisa masuk. Mobil tangki besar untuk bantuan-bantuan tidak akan bisa masuk ke sini karena lokasinya jalannya yang sangat sempit. Tidak memungkinkan. Ini kita akan mulai dari ujung jalan. Jadi perjalanan masuk ke dalam ini masih agak jauh. Tapi alhamdulillah dibandingkan dengan tahun yang lalu, jalannya sekarang sudah mulai di aspal. Kalau dulu masih bebatuan yang sangat besar-besar batunya, sehingga kita harus ekstra hati-hati dan ekstra sangat pelan. Tapi sekarang kelihatannya jalannya sudah agak enak, sehingga kami perjalanannya untuk menuju ke rumah yang paling ujung ini kelihatannya bisa berjalan dengan lancar. Di sebelah kanan kami ini jalannya pres dengan mobil, dan di sebelah kanan kami ini jurang yang cukup dalam. Ini kami perlu hati-hati sekali. Awas cepat-cepat. Ini kita perlu hati-hati sekali untuk bisa mencapai ujung dari jalan ini. Ini nampaknya jalannya masih ada yang bebatuan sedikit sekali. Saudara sekalian bisa melihat tanah-tanah yang sudah sangat tandus. Tanah yang kering. Sawah di sini sudah tidak bisa ditanami. Untuk tanaman padi ini sudah tidak memungkinkan. Nah, seperti inilah keadaan tanahnya. Saudara sekalian, nampaknya jalan aspalnya hanya separuh perjalanan. Kita melewati jalan tanah yang berbatuan dan kondisi jalan yang agak sempit. Jadi andaikan ini persimpangan ini sudah tidak cukup, dua mobil persimpangan sudah tidak memungkinkan. Harus salah satu belok ke rumah warga terlebih dahulu, halaman rumah warga, sehingga baru kita bisa melanjutkan perjalanan kembali. Ini kondisi jalannya sangat sulit untuk dilalui, dan jalanan turun. Kita tidak bisa cepat, jadi perjalanannya harus sangat pelan-pelan. Dengan kilometer hanya 5 km per jam. Nah, seperti inilah kondisi mobil yang bergoyang-goyang karena memang jalannya turunan agak terjal. Baik, monggo. Nggih, alhamdulillah. Nah, ini kita sudah hampir sampai ke ujung jalan. 1 tahun yang lalu, ketika kita mengirim air yang di tempat yang sama, di dekat musola ini, nampaknya musola ini masih belum berubah
dari tahun yang lalu hingga saat ini kondisi bangunannya masih tetap seperti dulu, belum selesai. Perlu diketahui bahwasanya memang musola ini berada di lingkungan rumah warga yang kurang mampu, di mana semua dari rumah warga ini masih jarang sekali yang bawahnya itu keramik atau mester, ya. Kebanyakan masih dari tanah. Nah, kita sampai di ujung jalan dan kita akan mulai membagikan air kepada warga sini. Suasananya sangat panas sekali. Karena pada saat kami sampai di tempat ini pas tepat tengah hari waktu zuhur. Ini kita mulai warga membagikan air kepada warga. Ini warga mulai berdatangan ketika kami datang. Mereka nampak sangat berbahagia karena daerah sini memang benar-benar sangat kering. Sudah tidak ada sumber air, dan ini pam yang biasanya digunakan oleh warga untuk memperoleh air saat ini benar-benar sudah sangat kering dan tidak ada airnya sama sekali. Ini sehingga ini sudah tidak berfungsi ketika kekeringan ini melanda. Ini salah satu petugas dari tim posko yang mengantarkan ke salah satu rumah, kepada rumah yang dihuni oleh orang yang sudah sangat tua sehingga tidak kuat untuk membawa air sendiri, sehingga harus kita bantu, kita antarkan ke rumah warga. Kita lihat kondisi musola yang 1 tahun yang lalu kita kesini kondisinya seperti ini, tapi hingga saat ini 1 tahun ke depan kami kesini lagi, kondisi musola ini masih belum berubah. Saudara-saudara sekalian bisa melihat bahwa musola ini memang berada di lingkungan warga yang kurang mampu, sehingga untuk pembangunan musola ini berjalan sangat lambat. Tidak banyak warga yang membantu untuk pembangunan di sini, karena untuk kebutuhan mereka sendiri pun mereka sangat kesulitan, sehingga mereka tidak bisa membantu untuk pembangunan musola di sini. Nah, ini warga satu persatu mulai berdatangan untuk mengambil air. Ini warga yang mulai mengambil air. Ini setiap rumah kita berikan jatah 2 jerigen atau 20 liter air untuk mereka. Jadi mereka mengambil air 2 jerigen, kemudian mengembalikan jerigennya setelah kosong. Dan insya Allah nanti lain waktu kita akan kembali untuk memberikan bantuan air kepada warga yang ada di Dusun Tumpak Kawu ini. Kita melanjutkan di rumah warga yang paling ujung
jalannya cukup menanjak, turun. Kurang. Inilah kondisi jalanan di desa di dusun Tumpak Kawu ini. Begitu kami datang, mereka warga desa langsung keluar rumah menyambut dengan bahagia. Ini warga nyenan mundut setunggal rumah kalih Bu. Ini kita melihat kondisi rumah salah satu warga. Mereka sangat berbahagia sekali dengan senyum yang lebar, subhanallah, karena mereka memang benar-benar kesulitan air. Ini salah satu warga yang menuangkan air ke tangki, ke tempat penyimpanan airnya. Nyun sewu derek mlebet. Nggih. Kayaknya telas gitu. Kantor kecil niku. Ngeten pun enten mboten enten belas. Oh, niki tempat penampungan Nggih. yang ya. Nggih. Mriko damel siram. Terus niki pami pun mboten saged milih, Bu. Mboten. Oh, pun telas toyane, Bu. Telas mriko. Oh, ngoten. Nggih. Nah, ini pam yang ada di sini sudah benar-benar kering sehingga warga betul-betul membutuhkan bantuan air dari kita semua. Dan ini kita lihat, inilah tempat penampungan air yang disediakan oleh warga. Di rumah masing-masing warga selalu membuat seperti ini karena memang setiap kali datangnya kekeringan mereka benar-benar membutuhkan air. Nah, ini penampungan yang cukup besar namun kosong isinya. Ini kamar mandinya, dan sudah bisa lihat semuanya sudah kosong, tidak ada airnya sama sekali. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana ketika penghuni rumah ini harus buang air ketika tidak ada air. Ini musola, kita memberikan air musola untuk butuh warga. Nah, ini penampungannya yang sangat kecil. Mudah-mudahan selain dari posko ini ada bantuan yang datang untuk warga yang ada di dusun apa ini tadi, Tumpak Kawu ya. Mudah-mudahan ada bantuan yang lain selain dari kami sehingga warga tidak kesulitan, tidak kesusahan karena kekurangan air. Damel napa Mbah jenengan kok ngempalaken watu niki Mbah? Lah kok kakarane Pak Sultan iki kan Tapi mboten damel nyawat lek kula liwat to Mbah? Mboten yo ya paneman Doro. Mboten. Nggih, alhamdulillah. Samar kula lek kula liwat terus ya disawat. Kae maneman piye? Mboke kakek
kelingan terus. Ngoten. Nggih. Matur nembah nuwun ngeten iki. Toyane telas Mbah panjenengan. Kula niki nglayari mendinten ten 8 pika lho, Oh, Pak. ngoten. Lare namung 10 liter ngeten iki. Tebih mboten, Mbah? Nggih rada tebih. Nek Hmm. wae mubruk lho. Nggih. Ini kondisi rumah. Panjenengan paling asma Mbah sinten? Mbah Tukini. Mbah Tukini. Nah, ini kita masuk ke dapur Mbah Tukini yang nampaknya sedang memasak. Nah, Ini ini. wong tuwek nek kaya ngene prayo pantes. Oh, nggih. Masak napa, Mbah? Dalem Masak napa? wau masak napa niki kates. Masak Jadi kates. rupane godhong telo segane riwul. Alhamdulillah nasi tiwul. Nggih. Ini kondisi di dalamnya rumah Mbah Tukini. Kula niki pangkahe mawon lho, Mas. Jenengan tulung sing kados ngeten niki pandingane ditulung diwehi dhuwit pirang juta. Lho nggih, kula Langkung aji toya nggih, Mbah. nggih. Yo, nggih saestu. Nggih. Alhamdulillah ini ungkapan dari salah seorang warga yang mengatakan bahwasanya air ini lebih dibutuhkan dari yang lainnya. Kula dongakne jenengan muga-muga saged sugih. Amin, amin, Kek kula amin. diparingi toya ngeten iki. Emut kula sampean sukani uwos nggih kula emut. Nggih. Nika nggih to. Lah Nggih. nggih. Niki disukani toya nggih matur nembah nuwun. Nggih. Nggih, alah kek Ungkapan Nggih. kebahagiaan bae dari tupak ra duwe salah pisan. seorang warga di Dusun Nggih, Tumpak Kawo nggih, ini. nggih, Nak. Mereka sangat betul-betul Nggih. bahagia sekali ketika kami datang untuk memberikan air untuk Awet terus. Mbah Tukini. Kula tak pareng nggih, Mbah. Nggih, monggo. Kula dongakne mawon. Mugi-mugi saged sugih. Amin. Ini warga yang lain sudah mulai mengembalikan jerigen yang tadi berisi air. Siang ini benar-benar sangat panas dan kita memang karena persiapan tadi sudah agak siang karena harus membeli jerigen kembali. Setelah kemarin kita membeli tapi ternyata masih belum cukup dan pagi tadi kita membeli jerigen kembali agar bisa lebih banyak lagi yang kita bawa, sehingga sampai di sini pukul 13. Jadi sangat panas suasananya, tapi alhamdulillah terasa nikmat sekali ketika melihat senyum dari warga desa memperoleh air. Mereka mengungkapkan kebahagiaannya ya, dibandingkan dia menerima apapun, menerima uang, menerima beras, mereka lebih berbahagia ketika mereka menerima air. Karena memang air adalah yang utama dibandingkan dengan yang lain bagi warga saat ini. Sekarang kita melihat tempat penampungan air milik salah seorang warga. Jadi seperti tadi yang kami katakan bahwasanya semua warga di sini memiliki tempat penampungan air. Dan ini kita lihat penampungan yang cukup besar ini sama sekali tidak ada airnya. Ini tempat mandinya juga kosong, tidak ada air. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana ketika mereka harus mencuci dan tidak ada air. Ketika mereka memiliki bayi yang setiap hari harus berganti pakaian pagi, siang, sore, dan setiap saat ketika bayi ngompol. Oh, tandalan.
Rame. Buat ore dong. Ya. Curigane ya, Pak. Ndang sesuk kangge ngeterine apa? Masa mek pisan ngono ngeteri. Tampak sangat berbahagia bapaknya.